banyak banget nih yang dari 118 digabung nih, mantap. Kita mau nyanyi apa nih? Oke, dimunculin. Kita mau nyanyi lagunya Pepra Menos ya teman-teman. Lagunya dong, jangan judulnya, nggak ada lagunya. Oke, bercanda ya. Oke, kita mau sama-sama puji Tuhan ya teman-teman. Kita mau sama-sama jadi Tuhan sebagai satu-satunya pilihan kita teman-teman. Sebagai satu-satunya pilihan kita. Itu yang belum oke dulu. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Beri kesempatan kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. 1, 2, 3, let's go. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat ikatkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin
lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, sekali lagi ya, adalah. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Aku ngajak teman-teman buat lebih seru lagi ya, nyanyiin refnya ya, sebagai komitmen kita ke Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Dan tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Lebih sungguh lagi ya, tak mau ku hidup bagi dunia ini. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sama siapa nanti kita, teman-teman? Kita mau sama-sama teduhin hati kita. Kita nggak mau lagi hidup di dunia ini. Kita mau belajar untuk gak kompromi lagi. Kita mau sama-sama jadi Tuhan sebagai satu-satunya pilihan. Kita mau sama-sama pilih Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kita, teman-teman. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita mau lebih sepuluh lagi. Mau mengiring Tuhan dalam hidup kita. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, ku tersungkur, bersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, dan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Sekali lagi dari Allah. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Katakan mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadi
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Disumpulai kata-kata dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Biar pikiranmu dan ku semua kehendakku mau serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan, makasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau masih percayakan Tuhan sampai saat ini Tuhan. Ampuni kami yang masih sering kompromi sama keinginan-keinginan kami Tuhan. Ampuni kami yang terus masih milih untuk ikutin kesenangan-kesenangan kami Tuhan. Kami belajar memilih Engkau Tuhan, untuk mengiring Engkau seumur hidupku ya Tuhan. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau serahkan pikiran kami, kehendak kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kalau saat ini kami masih boleh Engkau kasih kesempatan belajar firman, Tuhan pimpin setiap kami, bukakan kepada kami setiap pengertian Tuhan, supaya kami semakin mampu memilih Engkau di setiap langkah hidup kami. Biar ini bukan cuma sekedar omongan Tuhan, tapi boleh benar-benar menjadi komitmen kami Tuhan. Kami mau perjuangin ini Tuhan. Pimpin Kolbet juga yang akan bawakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biar apa yang ia sampaikan benar-benar apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Oke, thank you Raymond sudah memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, teman-teman, shalom semuanya. Buat yang baru pertama kali join, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya untuk mengikuti pembahasan di Komsel Divine Nature. Oke, mungkin teman-teman nanti yang baru agak sedikit asing ya dengan pembahasan kita sekarang. Karena sebetulnya ini tema pembahasan yang sudah berlangsung cukup lama. Jadi ini seri pembahasan tentang mengenakan kodrat ilahi. Makanya nama Komsel ini Divine Nature. Artinya kodrat ilahi. Tapi nanti kalau teman-teman ngerasa kesulitan, bingung, saya kasih makalahnya nanti. Nanti yang mau makalahnya boleh minta ke IG 180 atau bisa menghubungi Kalisa Gunawan. Oke. Hari ini tema pembahasan kita adalah Pepramenos. Pepramenos. Pepramenos ini bahasa Yunani.
bahasa Yunani. Nanti kita lihat apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pepramenos. Oke. Keadaan manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah adalah keadaan manusia yang terjual di bawah kuasa dosa. Kalau teman-teman perhatikan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kehilangan kemuliaan Allah artinya kekurangan pikiran dan perasaan Allah. Sehingga tidak mampu melakukan yang Bapa kehendaki. Nah, keadaan manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah yang terjual di bawah kuasa dosa. Simpelnya gini, teman-teman. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu ada di bawah kuasa dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ada di bawah kendali kuasa dosa. Roma 7 ayat 14. Roma 7 ayat 14. Yang sudah ketemu boleh dibaca sambil kita menunggu share screen ya. Ya, tolong dibaca. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Iya, hukum Taurat itu diberikan dan sifatnya rohani. Tetapi di situ dikatakan, aku bersifat daging karena terjual di bawah kuasa dosa. Jadi sebetulnya Taurat itu adalah standar Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi nanti kita lihat dalam perkembangannya ternyata manusia juga tidak mampu melakukan Taurat. Hanya sebagian saja. Menariknya di situ. Kita lanjut ya. Kata terjual, mungkin dibuka lagi ayat tadi, kata terjual dalam teks aslinya, kan dalam Roma 7 ayat 14 tadi ada kata terjual ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Di situ ada kata terjual. Dalam teks aslinya kata terjual adalah pepramenos. Kalau di situ diartikan piprasko. Piprasko itu akar katanya. Akar kata dari pepramenos. Jadi kata terjual di dalam Roma 7 ayat 14 dalam teks aslinya adalah pepramenos dari akar kata piprasko. Mungkin di notes kali ya supaya teman-teman bisa lebih ngerti. Boleh dibuka notes-nya. Di dalam Roma 7 ayat 14, terjualnya dibikin tanda petik ya, supaya tahu. Kata terjual di dalam Roma 7 ayat 14, dalam bahasa aslinya atau teks aslinya, kalau di sini dibilang bahasa asli atau teks asli, berarti mengacu pada bahasa Yunani. Karena perjanjian baru ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani koine atau bahasa Yunani kuno. Sedangkan perjanjian lama ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani dan Aramaik. Jadi kalau dibilang dalam teks aslinya berarti bahasa Yunani. Kata terjual dalam teks aslinya adalah pepramenos. Seperti judul pembahasan kita. Dari akar kata piprasko.
prasko. Nah, kata ini digunakan untuk proses jual beli budak. Kata ini digunakan untuk proses jual beli budak, di mana tuan yang membeli budak tersebut berkuasa mengontrol kehidupan budak tersebut. Nah, ini berarti ada subjek yang membeli dan ada manusia sebagai objek transaksinya. Ini berarti ada subjek yang membeli dan ada manusia sebagai objek transaksi. Menariknya, kata piprasko ini adalah sebuah metafor. Nah, jadi kalau teman-teman baca Alkitab, nggak semuanya bisa kita mengerti plek-plek. Artinya dengan kita membaca secara literal, kita sudah menemukan artinya atau secara harfiah. Sesuai dengan apa yang tertulis. Nggak semua bisa diartikan seperti itu. Salah satunya adalah kata pepramenos ini. Dari akar kata prasko. Kata piprasko ini adalah sebuah metafor atau metafora. Metafora artinya bukan dalam arti harfiah atau sebenarnya. Contoh, kalau teman-teman menemukan dua jenis pohon di Taman Eden dalam kitab Kejadian, ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan ada pohon kehidupan. Atau teman-teman menemukan kata ular. Teman-teman menemukan kata ular di kitab Kejadian. Jadi di mana Adam dan Hawa ditempatkan, di situ ada ular. Juga ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Nah, kalau teman-teman baca di situ, kalau teman-teman mengartikan secara harfiah, tentu ini bukan yang dimaksud oleh Alkitab. Misalnya, menggunakan contoh tadi. Masa iya orang makan buah apel terus setelah makan buah apel dia malu karena tahu dirinya telanjang. Nah, di sini kita harus dengan cerdas memandang Alkitab. Bahwa tidak semua bisa dibaca secara harfiah. Terus gimana dong? Aku kan bukan mau jadi ahli Alkitab, atau bukan mau jadi teolog, atau bukan mau jadi pendeta. Alkitab berkata, panggilan berteologia itu untuk semua orang. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Panggilan berteologi itu untuk semua orang. Jadi Alkitab dibaca bukan hanya untuk pendeta atau rohaniwan. Seakan-akan ada yang dianggap rohaniwan dan sisanya duniawiwan. Sisanya berarti nggak rohani dong. Tentu Alkitab untuk semua orang. Kembali ke contoh tadi. Jadi kata pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan pohon. Bukan pohon dalam arti harfiah, pohon dalam arti sebenarnya seperti yang sering kita lihat, pohon mangga, pohon apel, pohon belimbing, bukan. Sama, pohon kehidupan juga bukan pohon dalam arti sebenarnya, tapi di situ menunjuk pengaruh. Jadi pohon kehidupan di sini menunjuk pengaruh Tuhan. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat menunjuk pengaruh iblis. Nangkep ya? Jadi tidak semua bisa diartikan secara harfiah. Kita kembali ke kata piprasko tadi. Kata piprasko. Nah, kata piprasko adalah akar kata pepramenos, yang adalah sebuah metafora. Artinya bukan dalam arti harfiah. Kita tidak bisa membaca ayat ini secara harfiah. Kalau tadi artinya apa? Ingat nggak? Artinya apa? Pepramenos dari akar kata piprasko. Kata ini digunakan untuk proses jual beli budak. Di mana tuan yang membeli budak tersebut berkuasa mengontrol kehidupan budak tersebut. Nah, tapi kita nggak bisa mengartikan ayat ini sesuai dengan apa yang kita baca. Jadi artinya apa?
Artinya bukan dalam arti harfiah kita mengartikan ayat ini atau kita memahami ayat ini. Jadi artinya apa? Kata Piprasko sekali lagi adalah sebuah metafora. Artinya adalah bahwa oleh perbuatan salah Adam, karena kejatuhan Adam manusia pertama, kejatuhan Adam ke dalam dosa, menyebabkan semua keturunannya tidak bisa memiliki kemampuan untuk bertindak tepat seperti yang Allah kehendaki. Nah, itu maksudnya. Saya ulang ya. Jadi kata Piprasko yang adalah sebuah metafora bukan dalam arti harfiah dalam pengertian memahami ayat tersebut, bahwa oleh perbuatan salah Adam menyebabkan semua keturunannya tidak bisa memiliki kemampuan untuk bertindak tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa kejadian berapa? Kejadian 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Baru di kejadian 5 ayat 3, di situ dikatakan keturunan Adam mewarisi gambar dan rupa Adam. Keturunan Adam mewarisi gambar dan rupa Adam. Maaf, tadi saya sedikit ada kendala, tiba-tiba disconnect. Mungkin kita buka dulu kali ya, Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 5 ayat 3. Jadi kita membandingkan kedua ayat ini. Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 5 ayat 3. Oke. Kejadian 5 ayat berapa kok? Kejadian 5 ayat 3. Tapi kita buka dulu Kejadian 1 ayat 26. Teman-teman yang kurang paham atau nggak jelas, teman-teman bebas loh untuk interupsi. Jadi Kak, saya nggak ngerti. Nanti saya jelasin lagi. Oke, kita masuk ke dalam ayat. Ini Kejadian 1 ayat 26 harusnya udah pada hafal ya. Sering banget nih ini bukan. Kejadian 5 ayat 3 juga cukup familiar. Nah, Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 1 ayat 26 konteksnya adalah manusia belum jatuh ke dalam dosa. Oke? Konteksnya adalah manusia belum jatuh ke dalam dosa. Kita baca ayatnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa siapa? Rupa kita. Kita di situ menunjuk Allah Tritunggal. Jadi baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang bisa mencapai kualitas seperti yang Bapa kehendaki. Dengan kata lain, dengan bahasa sederhananya, manusia bisa mengerti maunya Tuhan lewat pikiran, perasaan, dan kehendak itu. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dalam bahasa Latin imago Dei. Nah, sekarang kita beralih ke Kejadian 5 ayat 3. Tadi manusia jatuh ke dalam dosa di mana? Kejadian manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3. Berarti Kejadian 5 konteksnya apa? Manusia sudah jatuh ke dalam dosa apa belum jatuh ke dalam dosa? Konteksnya adalah tentu sudah jatuh ke dalam dosa. Kejadian 1 ayat 26 manusia belum jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 Adam dan Hawa bergaul dengan iblis sehingga memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak seperti iblis. Tahu apa yang baik dan yang jahat menurut versi iblis. Maka di Kejadian 5 ayat 3 di situ tertulis, silakan dibaca, boleh minta tolong.
Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Teman-teman perhatiin deh. Di situ ada yang aneh nggak sih? Kalau kita bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 26. Ada yang aneh nggak? Ada ya. Yang aneh adalah di situ dikatakan keturunan Adam, termasuk kita, itu menurut dan gambarnya Adam, bukan gambar dan rupa Allah lagi. Kenapa? Karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Maka kita tidak dapat lagi melakukan kehendak Allah secara sempurna. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa oleh perbuatan salah Adam menyebabkan semua keturunannya termasuk tidak bisa memiliki kemampuan untuk bertindak secara tepat seperti yang Allah kehendaki. Mungkin buat yang baru join, kamu masih absurd. Apa sih yang dimaksud dengan bertindak tepat seperti yang Allah kehendaki? Artinya sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Bukan berdasarkan hukum atau syariat atau moral pada umumnya. Maka dalam Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kekurangan pikiran perasaan Allah sehingga menyebabkan manusia tidak dapat melakukan kehendak Allah secara sempurna. Manusia dikontrol oleh kekuatan yang membuat manusia tidak dapat melakukan apa yang tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Manusia dikontrol oleh kekuatan yang membuat manusia tidak dapat melakukan apa yang tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Apakah itu? Itu adalah kodrat dosa. Kodrat dosa itu adalah sifat dosa yang melekat di dalam diri kita. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena di dalam diri manusia, di dalam diri kita ada sifat dosa. Kecenderungan kita adalah untuk selalu melakukan hal-hal yang bersifat duniawi atau bertentangan dengan yang Tuhan mau. Sekalipun terlihat baik, sekalipun terlihat wajar, harus diingat bahwa dalam kekristenan yang dibidik Tuhan itu bukan hanya perbuatan lahiriah yang kelihatan, tapi yang ada di hati juga. Yaitu apa yang ada di pikiran dan apa yang ada di perasaan. Yang dibidik Tuhan itu sampai tingkat batiniah. Dengan keadaan manusia terjual di bawah kuasa dosa, berarti manusia hidup dalam kodrat dosa. Pelan-pelan ya. Dengan keadaan manusia terjual di bawah kuasa dosa. Sejak kapan itu? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Maka manusia berada di bawah kuasa dosa. Manusia menjadi budak dosa. Maksudnya budak dosa apa? Melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Bapak ingin. Berarti kan secara nggak langsung menjadi budak dosa, ya nggak? Sekali lagi, dengan keadaan manusia yang terjual di bawah kuasa dosa, berarti manusia hidup di dalam kodrat dosa. Kodrat dosa itu sifat dosa. Kecenderungan untuk berbuat dosa. Atau kebiasaan untuk selalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dalam keadaan ini manusia pasti selalu meleset. Dalam bahasa Yunani, kata dosa diartikan hamartia, artinya meleset. Jadi keadaan manusia yang terjual di bawah kuasa dosa, artinya manusia hidup
dalam kodrat dosa, keadaan ini membuat manusia berkeadaan selalu meleset. Dalam bahasa aslinya, hamartia. Tentu meleset di sini bukan perbuatan yang jahat secara terang-terangan, seperti mencuri, membunuh, enggak. Tapi meleset di sini adalah meleset dari apa yang dikehendaki oleh. Waduh, ini semakin menjadi sulit berarti ya. Dengan menjadi Kristen kita bukannya semakin belajar semakin kita optimis, tapi semakin belajar kita terkesan semakin pesimis. Karena tuntutan kita ini berbeda dengan orang-orang di luar Kristus. Berbeda. Kalau meleset dalam versi agama artinya tidak melakukan hukum, tidak melakukan syariat, melakukan perbuatan jahat. Tapi dalam kekristenan enggak loh, enggak hanya itu loh. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya Bapa, tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu dosa. Dalam kekristenan enggak ada dosa kecil, enggak ada dosa besar. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya Allah, dosa. Bangsa Israel tidak pernah tidak meleset dalam melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya harus ada darah anak domba sebagai alat penghapus dosa. Bangsa Israel tidak pernah tidak meleset dalam melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya mereka memiliki fasilitas atau harus ada darah anak domba sebagai alat penghapus dosa. Itulah yang sekarang teman-teman masih bisa saksikan di ajaran agama teman kita, Muslim. Ada kurban. Kalau sekarang kita nggak perlu seperti itu lagi. Karena Tuhan Yesus adalah korban yang sesungguhnya. Bagi umat perjanjian baru, yaitu kita sekarang, umat perjanjian baru, atau sering juga dikatakan sebagai umat pilihan karena tinggal di zaman anugerah. Bagi umat perjanjian baru, di mana kehendak Allah sebagai hukumnya, maka umat pilihan perjanjian baru harus berjuang melawan kemelesetan dari pikiran dan perasaan Allah. Waduh, ini pasti sulit buat teman-teman yang baru join nih. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti silakan ditanya. Sekali lagi, bagi umat perjanjian baru siapa? Kita. Di mana kehendak Allah sebagai hukumnya, maka umat pilihan perjanjian baru harus berjuang melawan kemelesetan dari pikiran dan perasaan Allah. Lisa, kenapa Lisa? Senyum-senyum Lisa. Seandainya Adam tidak jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan semua manusia tidak terjual di bawah kuasa dosa. Seandainya nenek moyang kita tidak jatuh ke dalam dosa, siapa Adam, maka tidak ada manusia yang terjual di bawah hukum dosa atau kuasa dosa. Ini berarti semua manusia dapat terbeli untuk bisa hidup dalam kodrat ilahi, yaitu hidup dalam kehendak Allah sesuai dengan rancangan Allah semula. Wow, kata-katanya cukup rumit ya. Pelan-pelan nih. Seandainya Adam tidak jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan semua manusia tidak terjual di bawah kuasa dosa. Artinya, di dalam diri kita nggak ada kodrat dosa. Yang membuat kita selalu meleset dari kehendak Allah karena di dalam diri kita ada kodrat dosa, sifat dosa. Kalau Adam dan Hawa nggak jatuh ke dalam dosa,
Nggak ada tuh yang disebut kodrat dosa atau sifat dosa. Kecenderungan untuk selalu meleset. Nggak ada. Artinya semua orang dapat dibuat mengalami perubahan kodrat. Mungkin lebih tepatnya, semua orang dapat mencapai kodrat ilahi. Gini, ada orang yang dipilih, ada orang yang nggak dipilih. Setuju? Orang yang nggak dipilih artinya apa? Orang-orang yang tidak ditentukan untuk mengalami perubahan kodrat ilahi. Kalau Adam dan Hawa nggak jatuh, semua bisa mengenakan kodrat ilahi. Kodrat ilahi artinya karakter ilahi, sifat ilahi. Kita memiliki pikiran perasaan Kristus sehingga kita bisa bertindak seperti Tuhan Yesus. Kita memiliki kualitas perbuatan yang berstandar Bapa. Inilah yang disebut sebagai perbuatan baik yang sempurna. Matius 5:48 di situ dikatakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna artinya tepat tindakan. Sesuai dengan maunya Bapa, sesuai dengan pikiran perasaan. Semua manusia bisa mencapai ini. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa. Konsekuensi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa adalah tidak semua bisa mencapai kodrat ilahi ini. Kok gitu? Iya, ada banyak sekali faktor. Jadi silakan ditanya kalau ada yang masih bingung ya. Faktanya kan manusia pertama Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Adamlah yang menyebabkan manusia terjual di bawah kuasa dosa. Sehingga semua yang dilahirkan di bumi ada di bawah kuasa dosa. Nanti pertanyaannya saya jawab setelah ini ya. Jadi saya coba untuk selesaikan bahannya dulu. Tapi terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Silakan mengkritisi ya. Keadaan manusia yang terjual di bawah kuasa dosa karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa tadi adalah keadaan diri manusia yang tidak pasti meleset dari kehendak Allah yang sempurna. Jangan kamu kira orang buat baik dia nggak meleset di hadapan Allah. Nah ini yang dibilang dalam kekristenan itu yang dibidik oleh Tuhan bukan hanya perbuatan lahiriah, artinya perbuatan yang kelihatan, tapi yang nggak kelihatan. Inilah keadaan yang disebut oleh Martin Luther sebagai non posse non picare. Artinya kecenderungan untuk selalu meleset. Kita mau buat yang baik, tapi malah yang jahat yang kita buat. Gagal money. Ini namanya non posse non picare. Kecenderungan untuk selalu meleset. Nah, kecenderungan untuk selalu meleset jangan hanya dimengerti sebagai perbuatan yang melanggar norma atau perbuatan jahat. Enggak. Ingat, dalam kekristenan yang dibidik bukan hanya perbuatan yang kelihatan, tapi juga yang nggak kelihatan. Yaitu pikiran dan sikap hati kita. Contoh-contoh. Dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat tertulis, jangan membunuh. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu membenci saudaramu di dalam hatimu, kamu sudah membunuh. Nah itu kan tingkatannya beda ya, batiniah. Jangan membunuh dalam Taurat artinya jangan menghabisi orang secara fisik. Jangan menghabisi nyawa seseorang secara fisik. Tapi Tuhan Yesus di situ mengatakan, kalau kamu membenci saudaramu di dalam hatimu, kamu sudah membunuh. Coba bayangkan udah berapa banyak orang yang kita bunuh ya. Kalau kita mengenakan standar Tuhan Yesus. Dan memang kita mengenakan standar Tuhan Yesus. Berapa banyak orang yang sudah kita bunuh? Atau contoh lainnya, kalau dalam Taurat di situ dikatakan jangan berzina, artinya jangan berhubungan badan dengan pasangan yang tidak sah. Tapi Tuhan Yesus di situ berkata, jikalau kamu mengingini lawan jenis lalu terbakar hawa nafsumu, kamu sudah berzina.
Gile, cowoknya ganteng banget ya. Atau, gila, ceweknya putih. Itu nyamuk kalau nempel di pahanya kepleset kali. Ini udah sebuah tindakan perzinahan. Jikalau kamu mengingini lawan jenis lalu terbakar hawa nafsumu, kamu sudah berzina. Jadi yang dibilang oleh Martin Luther sebagai non posse non picare, kecenderungan untuk selalu meleset bukan perbuatan yang melanggar norma atau perbuatan jahat, tapi tindakan yang tidak sesuai dengan maunya Bapa. Nanti mungkin dengan membahas contoh kehidupan Paulus, kita mulai mengerti apa yang dimaksud dengan non posse non picare. Kita lanjut ya. Dalam sejarah kehidupan umat pilihan, telah terbukti bahwa banyak manusia tidak dapat melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Bagi bangsa Israel misalnya, melakukan Taurat saja mereka tidak sanggup. Hal ini terjadi karena manusia telah berkodrat dosa. Berkodrat dosa artinya tadi apa? Bersifat dosa. Kecenderungan untuk selalu meleset atau kebiasaan untuk selalu meleset. Baik apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Melakukan hukum Taurat saja tidak bisa terpenuhi dengan sempurna. Apalagi melakukan kehendak Bapa, yaitu selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Maka dalam Roma 12 ayat 2 di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Atau dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya manusia bisa bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kalau ia berjuang untuk mengenakan kodrat ilahi. Mengenakan kodrat ilahi artinya mengenakan pikiran perasaan Kristus. Kita kembali ke pembahasan nih. Paulus menjelaskan keadaan manusia yang tidak mampu melakukan hukum Taurat yang tidak bisa terpenuhi dengan sempurna, apalagi melakukan kehendak Allah. Ia menjelaskan hal ini dengan pernyataan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ulang ya, Paulus mengatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Paulus mau buat baik, tapi yang jahat yang ia lakukan. Tentu kejahatan di sini tingkatnya bukan kejahatan moral atau kejahatan fisik atau lahiriah ya. Nanti dijelaskan. Pengalaman Paulus seperti ini adalah pengalamannya setelah mengenal kebenaran Injil. Mungkin kita buka dulu ya di dalam Roma 7 ayat 15. Baru saya bisa lanjut. Apa yang dimaksud pengalaman Paulus setelah mengenal kebenaran Injil. Kita buka dulu dalam Roma 7 ayat 15. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ya, tahan ayatnya ya. Nah, pengalaman Paulus seperti ini, yang tertulis dalam Roma 7 ayat 15, adalah pengalamannya setelah mengenal kebenaran Injil.
Waduh, ini kalau kita nggak perhatikan betul konteksnya, kita bisa keliru memahami ayat ini. Sekali lagi, pelan-pelan sekali lagi. Pengalaman Paulus seperti yang tertulis dalam Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini konteksnya adalah pengalamannya setelah mengenal kebenaran Injil. Sebab sebelum mengenal kebenaran Injil, Paulus menyatakan bahwa dirinya tidak bercacat. Kita buka dulu Filipi 3 ayat 6. Filipi 3 ayat 6. Filipi 3 ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Yap. Di situ dikatakan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Di Alkitab yang ditulis yang berhasil melakukan Taurat dengan sempurna itu dua. Satu Paulus, dua Yesus, yang pasti Yesus ya. Kalau Yesus nggak berhasil melakukan Taurat, dia nggak bisa meneladankan cara hidup yang melakukan kehendak Bapa. Berarti ada tiga. Satu lagi orang muda kaya. Nanti kapan-kapan kalau kita membahas satu tema yang berhubungan dengan itu, kita akan bahas ke sana. Tapi rasanya kalau bahas sekarang tidak cukup kalau kita bedah satu-satu. Jadi tiga orang yang tertulis di Alkitab yang mampu melakukan Taurat dengan sempurna. Satu Paulus, dua orang muda kaya, ketiga yang pasti Tuhan kita yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus bilang, yang tadi dikatakan dalam Roma 7 ayat 15, apa yang aku kehendaki, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini sekali lagi konteksnya adalah pengalamannya setelah mengenal kebenaran Injil. Sebab sebelum mengenal Injil, Paulus menyatakan bahwa dirinya sempurna. Tentu sempurna dalam melakukan Taurat. Bukan sempurna melakukan kehendak Bapa. Bedakan. Paulus berhasil melakukan Taurat dengan sempurna, tapi belum melakukan kehendak Allah. Itulah sebabnya ia menyadari, sekalipun ia sudah sempurna melakukan Taurat, tapi setelah Paulus mengenal kebenaran Injil, dia menyadari bahwa dia masih meleset di hadapan Allah. Hamartia. Sekali lagi dalam kekristenan itu nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu dosa. Dosa artinya hamartia, meleset. Kalau kamu tahu darts ya, dart itu bentuknya bulat kayak jam saya ini. Panah-panahan, lempar-lemparan. Kalau misalnya kamu lempar panah, apa bilangnya? Apa tuh? Kalau dart itu namanya apa tuh? Bilangnya apa ya? Pion seperti berbentuk jarum. Kamu tahu kan dart yang ada poinnya itu seperti bentuk jam ini? Tahu ya? Bukan panah, dia kayak apa? Nah, oke, mungkin dibantu sama Kalisa untuk memvisualisasikannya. Oke, ya seperti itu bentuknya. Itu dart. Nah, itu tuh yang Kalisa tunjuk pakai kursor. Nah, kalau tepat sasaran itu namanya sempurna. Kalau misalnya pion kuning itu meleset dari target yang warna hijau itu, dosa. Dosa. Oke, kita lanjut ya. Ini berarti sebelum menjadi orang percaya, sebelum menjadi Kristen, emang sebelumnya Paulus bukan orang Kristen? Bukan. Paulus itu orang Yahudi yang fanatik sekali dengan ajaran.
Maka ia mencari sampai ke seluruh wilayah di mana yang terdapat orang Kristen, disitulah ia akan membantai. Paulus itu pembantai orang Kristen. Tapi setelah bertemu Tuhan Yesus dalam keadaan yang buta, tidak dapat melihat sama sekali, ia menemukan bahwa kebenaran yang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 di situ perkataan yang paling membuat banyak orang Kristen itu akhirnya berani bertahan sampai mati. Apa tuh Filipi 1 ayat 21? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dulu dia menganggap bahwa ajaran itu paling benar. Apa yang dia perbuat itu adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Tapi setelah mengenal Kristus, Paulus bilang apa? Sesuatu yang dulu aku anggap berharga, sekarang aku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Lebih mulia daripada apapun. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oke. Ini berarti sebelum menjadi orang Kristen, Paulus tidak mengalami atau menyadari ketegangan atau konflik dalam dirinya dalam melakukan hukum. Lagi pula pemimpin-pemimpin agama seperti Paulus, Nikodemus, dan pemimpin Farisi dan ahli Taurat lainnya pada umumnya adalah orang-orang beragama yang sombong. Mereka tidak akan merasa sebagai orang berdosa, tapi mereka merasa sebagai orang yang sudah benar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyindir mereka. Seperti dalam pernyataan Injil Matius 9 ayat 12, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tabib itu penyembuh atau dokter. Tapi orang yang sakit. Jadi Paulus masih sakit. Iya. Kalau yang dikenakan adalah standar Tuhan Yesus, sakit. Setiap kita sakit, kalau kita nggak mengenal kehendak Allah, kita tidak mengerti kehendak Allah. Kita berkeadaan sakit. Orang yang ngerasa udah benar, sombong, kita berkeadaan sebagai orang yang sakit. Paulus mengatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kata perbuat dalam teks aslinya di dalam Roma 7 ayat 15 adalah katergazomai. Kata perbuat dalam teks aslinya di dalam Roma 7 ayat 15 adalah katergazomai. Artinya melakukan, mencapai, menyelesaikan suatu tugas, berpenampilan, atau menghasilkan. Kata perbuat dalam Roma 7 ayat 15 ini menunjuk kepada suatu penampilan atau keadaan hidup seseorang, bukan hanya satu atau dua tindakan. Tidak mungkin seseorang melakukan suatu tindakan di luar kesadaran atau sepengetahuannya. Tetapi ketika seseorang menyadari keadaannya, akibat dari akumulasi perbuatannya setiap hari, maka ia bisa berkata, mengapa aku berkeadaan begini? Ini yang dialami Paulus. Bukan satu atau dua tindakan yang meleset, lalu Paulus membuat sebuah kesimpulan. Bukan. Tapi dari akumulasi perbuatannya setiap hari, maka ia bisa berkata, mengapa aku berkeadaan demikian? Kalimat tersebut, Paulus menyatakan bahwa keadaan yang dimilikinya bukanlah apa yang diinginkannya. Tapi justru yang bukan diingininya, atau yang dia benci, malahan terjadi atau ada di dalam diri. Kita mau berbuat sesuatu menyenangkan hati Allah, tapi malah meleset. Oke, waktunya sudah habis. Nanti kita lanjut lagi minggu depan kali ya. Mungkin 2 minggu lagi. Karena minggu depan kita akan bahas tentang kepribadian. Sampai sini ada yang mau bertanya? Seperti tadi ada 1 atau 2 pertanyaan barangkali ya.
Kaubet. Kaubet. Sorry, Kaubet. Namanya mirip sih. Kaubet. Boleh nanya, Kak? Boleh dong. Ini kayak pernah didiskusin sih, Kak, tapi agak lupa jawabannya. Terkait ini, Kak, kan pernah ya diskusi waktu itu udah lama ya, sekitar aku waktu masih SMA atau kuliah gitu. Kan kalau misalnya manusia yang terjual di bawah kuasa dosa itu kan berarti nggak bisa melakukan kehendak Allah dengan sempurna gitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang di perjanjian lama? Seperti Abraham, Daud, yang kalau misalnya kita baca Alkitab, firman Tuhan kepadanya, masih bisa melakukan komunikasi. Ini juga berkaitan dengan Kejadian pasal 6 di mana Roh Kudus tidak selamanya tinggal dalam diri manusia. Berarti masih ada dong. Pertanyaan aku lebih kayak pengen ini sih Kaubet, kayak dengar jawaban yang benar-benar lengkap gitu terkait hal ini Kaubet. Kayak apakah itu termasuk hak prerogatif Allah memilih orang-orang tersebut di perjanjian lama untuk tetap dipimpin oleh Roh Kudus untuk memiliki hubungan dan komunikasi dengan Allah, padahal kita tahu manusia yang udah terjual di bawah kuasa dosa itu contohnya juga termasuk kaum-kaum seperti mereka. Tapi kenapa mereka masih diberikan kesempatan untuk bergaul? Padahal kalau misalnya tadi kita bahas Pepramenos ini, mereka benar-benar tidak bisa melakukan orang-orang yang terjual di bawah kuasa dosa. Sedangkan mereka ini kan masih orang-orang di luar sebelum zaman Tuhan Yesus datang. Itu sih aku nanya Kak Wet. Pertama, kita harus tahu standar dulu ya. Standar yang dikenakan untuk perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan orang sebelum perjanjian lama itu apa. Yang kedua, terkait hak istimewa atau prerogatif Allah yang memilih misalnya Abraham atau Musa dan sebagainya, atau bahkan Nuh. Gini, pertama Tuhan lihat sikap hati. Kedua bisa anugerah Allah. Misalnya, dalam Kejadian 6 ayat 6 Tuhan menyesal. Tapi masih ada satu keluarga yang Tuhan sisakan. Siapa? Nuh, itu anugerah Allah. Tapi Tuhan juga ngelihat respon. Respon apa? Respon hati kita. Kita mau benar. Di saat banyak orang itu bertindak sesuka hati mereka. Apakah dalam perjanjian lama masih terdapat Roh Kudus setelah Kejadian 6 gitu ya? Tentu Roh Kudus ada tapi tidak tinggal. Tidak tinggal. Hanya beberapa saat jika dibutuhkan saja. Sebab jika tidak, manusia tidak dapat mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Kan dalam perjanjian lama seakan-akan kok malah kebalik ya. Perjanjian baru itu kan zaman anugerah, tapi minim sekali manusia itu berinteraksi dengan Allah secara audible, begitu ya. Sementara perjanjian lama yang tidak terdapat Roh Kudus tidak tinggal, tapi malah di sana terdapat banyak sekali pengalaman manusia dapat berbicara dengan Allah secara audible. Tentu jangan di situ dilihatnya ya. Tapi bagaimana setiap orang itu punya respon hati yang benar. Itu yang jadi poin kita di sini. Terkait standar ya kan orang nggak bisa memilih dia lahir di zaman apa. Zaman Ken Arok atau Ken Dedes, nggak bercanda. Zaman perjanjian lama, sebelum perjanjian lama atau perjanjian baru, dia nggak bisa pilih. Itu kan takdir mati ya, nggak bisa diubah. Tapi bagaimana Tuhan melihat bagaimana orang itu mengisi hari hidupnya setiap hari. Apakah dia mau belajar untuk mengenal Allah dan berusaha untuk mengerti kehendak Allah dan melakukannya atau enggak? Terus terkait pertanyaan yang belum kejawab apa tuh? Tadi pertanyaan Rio panjang sekali. Saya nggak mampu mengingat semuanya. Mungkin barangkali ada 1-2 pertanyaan yang belum kejawab atau kurang puas, boleh silakan diinterupsi.
pertanyaannya sih bingung sih Kak Obet, tapi ya mikir ke situ sih. Kalau misalnya manusia itu masih waktu sebelum zaman Tuhan Yesus itu terjual di bawah kuasa dosa, kenapa ada orang-orang yang seperti Abraham, Daud? Kalau jawab Nah, kita misalnya saya jawaban langsung kalau di catur tuh namanya skak ya. Saya langsung skak ya. Skaknya begini. Penebusan itu merubah segalanya. Histori yang sebelumnya manusia hidup dalam terjual di bawah hukum dosa dan segala macam teman-temannya itu akan berubah setelah kedatangan Tuhan Yesus yang berhasil taat di kayu salib. Dan itu akan membuat manusia dapat dihakimi menurut perbuatan. Dan inilah yang disebut anugerah atau penebusan itu. Jadi di situ mulai diperhitungkan, seandainya Tuhan Yesus tidak datang, tidak ada bakal gelar penghakiman. Jadi yang diperhatikan kedatangan Tuhan Yesus itu. Ini pertaruhan Bapa sebetulnya. Kejawab nggak nih? Apa belum skakmat? Masih skak doang ya? masih sekarang doang. Oke. Tapi aku tadi agak ngarah ke yang jawaban Kak Obet yang Nuh tadi sih. Iya. Seingatku memang dari antara keturunan Nuh itu, dari antara ketiga anaknya ya, Ya. itu yang Ham, memang Yafet. jadi anak yang benar-benar nanti jadi keturunan yang memang apa ya, kalau misalnya dibilang ya, kalau misalnya Adam, Set, Enos, Set lah yang diberkati. Kayak keturunan Nuh dari ketiga anak itu kan ada yang diberkati tuh. Apakah itu dari keturunan antara Sem, Ham, dan Yafet itu bakal nanti jadi Abraham, Daud, yang sampai kemudian sampai Tuhan Yesus itu? Iya, pastilah. Pasti. Berarti begitu ya. Tapi kita jangan memasuki dimensi Allah. Apakah nanti di depan mereka akan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah atau mendukakannya? Jangan tebak-tebakan, itu dimensi Allah ya. Yang sudah berlalu aja bahkan ada sejarah yang banyak yang hilang. Apalagi sesuatu yang akan terjadi ke depan yang ingin kita persoalkan. Apakah nanti seandainya orang agnostik, ateis, dia buat baik, dia menolak Tuhan, tapi dia berbuat baik, apakah dia masuk surga? Ini kan mempersoalkan dimensi Tuhan. Gitu. Iya sih. Itu pikiran-pikiran nakal aku aja kadang Kobet. Yang muncul pertanyaan gitu. Nggak apa-apa, kita sedikit nakal, tapi jangan liar ya. Kalau liar artinya kita berkesimpulan, lalu kita menjadikan itu sebagai dasar pemahaman yang menjadi filosofi hidup. Saya ada satu contohnya, tapi kalau saya mention nanti saya kena somasi lagi. Kayak di TV aja. Saya mau sebut sebetulnya ada satu orang yang jadi contoh tepat untuk hal itu. Tapi nantilah kita chat aja lah, saya sebut namanya di chat aja lah. Oke, di record nih, bahaya nih. Oke, tapi thank you banget buat pertanyaannya. Semoga teman-teman yang baru join, baru gabung ikut pembahasan ini nggak mabok ya, nggak bingung. Kalau bingung ya ditanya. Seperti tadi di awal saya katakan, nanti saya akan memberikan bahannya buat teman-teman yang ingin bahannya. Dan kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Oke, ada lagi pertanyaan selain Rio? Oke, kenapa ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih? Seperti dalam Yohanes 17 ayat 12, juga kenapa ada yang ditentukan untuk binasa. Begini, kita tidak meyakini atau mempercayai bahwa Allah menentukan sebagian orang untuk selamat atau sebagian orang untuk binasa. Itu Allah bukan Allah yang demikian. Tapi memang ada fakta yang dipilih dan ada yang tidak dipilih. Kenapa? Nah, ini banyak sekali faktornya. Banyak sekali faktornya. Proyek keselamatan dalam Tuhan Yesus itu adalah proyek di mana orang itu menerima anugerah Allah lalu memanfaatkan anugerah itu. Masalahnya nggak semua orang dipilih. Kenapa? Kalau kita lihat dari sejarah kejatuhan manusia, ada orang yang dipimpin oleh Allah
masih bergaul dengan Allah, ada orang yang tidak dipimpin roh Allah, artinya dia hidup sembarangan. Ini kan bicara soal pilihan ya, pilihan. Nah, orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah ini atau masih bergaul dengan Allah ini, inilah yang jadi cikal bakal orang-orang pilihan itu. Maka nanti dalam langit baru bumi baru, ada yang memimpin bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ada yang dipimpin. Dan saya rasa orang-orang yang dipimpin nanti akan di-upgrade juga, sama seperti orang-orang yang memimpin itu. Begitu. Nangkep nggak nih tapi? Fakta adanya pemilihan itu tidak terbantahkan. Allah memang memilih sebagian orang. Bukan memilih untuk masuk surga atau neraka loh, bukan. Memilih untuk menjadi umat pilihan. Yaitu orang-orang yang bisa atau dapat mencapai kodrat ilahi, mengenakan karakter ilahi. Sisanya, ya sebab sisanya ada juga yang nggak percaya sama Tuhan Yesus, tapi masih memiliki moral baik. Ingat, Tuhan nggak maksa. Kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, itu kan Tuhan nggak maksa. Tuhan hanya memperingatkan. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, tapi jangan kamu makan yang satu ini. Yaitu buah yang ada di pohon yang ada di tengah itu. Yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan. Sekalinya kamu makan, kamu akan mati. Tapi Tuhan nggak maksa. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk memakannya, Tuhan tidak melarang. Nangkap ya? Jadi dari situ kita bisa melihat kalau pilihan itu, respon itu adalah hal yang paling penting. Yang jadi penilaian Tuhan. Respon hati itu paling penting. Begitu. Jadi kenapa nggak semua orang dipilih? Ya karena dulunya sejarah panjang keselamatan ini, ada sekumpulan orang atau ada orang-orang yang tidak memilih Tuhan. Itu jawabnya. Karena udah terlanjur jatuh ke dalam kodrat dosa. Ke dalam dosa sehingga mengenakan kodrat dosa atau karakter dosa. Seandainya nenek moyang kita, Adam dan Hawa, tidak jatuh ke dalam dosa, semua manusia bisa mencapai kodrat ilahi. Terus gimana dengan orang yang memimpin dan dipimpin? Nah, itu beda cerita lagi nanti sampai ujung-ujungnya. Kan yang udah kejadian adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Seperti yang tadi saya katakan juga di jawaban di pertanyaan sebelumnya, jangan mempersoalkan dimensi Allah. Kita bisa stres. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sama-sama. Di chat ada pertanyaan kah? Udah nggak ada? Kalau nggak ada lagi, kita nyanyi ya teman-teman. Cukup? Oke. Semoga jangan mabok ya teman-teman ya. Baru masuk udah pepramenos bahasnya. Tema minggu depan, tema yang menarik banget. Kita mau bahas tentang kepribadian di dalam Tuhan. Wah, pasti keren nih. Buat teman-teman yang belum tahu kepribadiannya apa, nanti minggu depan kita juga akan memfasilitasi teman-teman dengan tes kepribadian. Begitu ya. Jadi nanti kita bahas tes kepribadian, lalu kita bahas kepribadian dari perspektif psikologi, baru kita bahas aplikasi implikasinya terhadap kebenaran Alkitab. Wah, keren banget pasti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita nyanyi ya. Oke, berarti kita nyanyi. Raymond, udah prepare lagu atau belum? Dari Kobet aja. Tahu lagu ini nggak?
Di jalan itu ku sesat, di rimbun rimba keputusanku. Terus lanjutan. Apa yang ku pandang baik ternyata timbunan ambisi. Waduh, ini lagunya sesuai tema ini sebenarnya. Baru refnya, bagai burung yang telah kehilangan sayapnya, ku menggelepar menantikan engkau. Sebelum hari senja, Tuhan tolonglah hamba, selamatkan hidupku ini dari kebinasaan, hingga jiwaku lebih agungkan namamu, dalam kenangan abadi ku hayat pengampunanmu. Bisa? Bisa. Wih, bisa lah. Udah nyiptain lagu masa nggak bisa? Nggak ada hubungannya. Kasih tahu, Mon. Ya. Di jalan itu ku sesat, di rimba keputusanku. Apa yang ku pandang baik ternyata timbunan ambisi. Di ujung hatiku nyeri meradang, duka sesalnya hati. Ku lukai perasaan dan abaikan isi hatimu. Bagai burung yang telah kehilangan sayap, ku menggelepar menantikan engkau. Sebelum hari senja, Tuhan tolonglah hamba, selamatkan hidupku ini dari kebinasaan, hingga jiwaku lebih agungkan namamu, dalam kenangan abadi ku hayati pengampunanmu. Di jalan itu ku sesat, di rimba keputusanku. Apa yang ku pandang baik ternyata timbunan ambisi. Di ujung hatiku nyeri meradang, duka sesalnya hati. Ku lukai perasaan dan abaikan isi hati. Bagai burung yang telah kehilangan sayap, ku menggelepar menantikan engkau. Sebelum hari senja, Tuhan tolonglah hamba, selamatkan hidupku ini dari kebinasaan, hingga jiwaku lebih agungkan namamu, dalam kenangan abadi
sayang, ku menggelepar menantikan engkau. Sebelum hari senja, Tuhan tolonglah hamba, selamatkan hidupku ini dari kebinasaan, hingga jiwaku lebih agungkan namamu dalam kenangan abadi, ku hayati penampilanmu. Dalam kenangan abadi, ku hayati pengampunan. Dalam kenangan abadi, ku hayati pengampunanmu. Mari kita ambil sikap hidup kita, teman-teman. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman. Kita mau bersyukur karena Tuhan tambahkan kita pengertian yang baru. Terima kasih ya Bapak, kami boleh menyelesaikan pembahasan kami hari ini. Biar apa yang kami terima hari ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terus tuntun masa muda kami ya Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya ya Allah Roh Kudus boleh terus mengingatkan kami akan kebenaran yang telah kami terima sampai hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Amin.